Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan diri, nama saya Nurul Nur Hasanah. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas presentasi mengenai komunikasi bisnis. Selamat menonton, semoga kalian suka. Ada yang tahu nggak sih pengertian komunikasi bisnis? Aku jelaskan ya, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide, gagasan, atau pesan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam kegiatan bisnis baik secara lisan maupun tertulis dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama, mendukung pengambilan keputusan, membangun hubungan kerja, serta mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Ada yang tahu nggak sih apa itu 7 pilar komunikasi bisnis? Aku jelaskan ya. Satu, pemahaman terhadap proses komunikasi. Perilaku bisnis harus memahami bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang melibatkan pengirim pesan, media, penerima, dan umpan balik. Kesalahan di salah satu tahap dapat menimbulkan miskomunikasi. Contohnya, bisnis online. Penjualan online di Shopee memastikan pesan promosi dipahami pembeli dengan menyediakan kolom chat untuk tanya jawab sebelum transaksi. Yang kedua yaitu penggunaan pikiran atau good thinking. Komunikasi bisnis harus didasari pemikiran yang logis, rasional, dan positif agar pesan tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Contohnya ya, admin media sosial bisnis online menanggapi komplain pelanggan dengan kepala dingin dan solusi, bukan emosi. Contoh yang tersebut dapat dipahami oleh kalian kan? Yang ketiga yaitu memahami bisnis. Komunikator bisnis harus memahami tujuan produk, pasar, dan strategi bisnis agar pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contohnya, tim marketing online memahami target pasar anak muda sekarang sehingga menggunakan bahasa santai dan visual menarik di Instagram atau media sosial yang lainnya ya. Contohnya juga bisa di TikTok sih. Yang keempat, kejelasan pesan. Pesan harus disampaikan secara jelas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami oleh penerima. Contohnya, deskripsi produk di Tokopedia mencantumkan ukuran warna, harga, dan stok secara jelas. Yang kelima yaitu daya persuasi. Komunikasi bisnis harus mampu mempengaruhi, meyakinkan pihak agar tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya ya, iklan online menggunakan testimoni pelanggan dan diskon terhadap pelanggan yang terbatas untuk mendorong keputusan pembelian. Biasanya kan suka ada maju mundur pembeliannya tuh kayak gitu loh. Yang keenam, kelengkapan pesan. Pesan harus memuat informasi lengkap agar penerima tidak perlu mencari informasi tambahan. Contohnya, email konfirmasi pembelian berisi detail produk, jumlah pesanan, tentang pembayaran, metode pengiriman, dan estimasi waktu. Yang ketujuh, keinginan baik atau goodwill. Komunikasi bisnis harus dilandasi niat baik untuk membangun hubungan jangka panjang dan kepercayaan pada pelanggan atau para konsumen. Contohnya, bisnis online memberikan layanan after sales dan respon secara cepat sebagai bentuk kepedulian kepada pelanggan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa menerapkan 7 pilar komunikasi bisnis, perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis secara efektif. Sekian dari yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.